Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrianiasis, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja. Tugas kali ini saya diminta untuk menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit. Pada saat ini, PT Bank Mandiri Jaya Tbk tengah menerima proposal pengajuan kredit dari perusahaan PT Pertamina Power Indonesia yang menjadi calon debitur. Sebagai seorang analisis pembiayaan pada PT Pertamina Power Indonesia, kami diminta setidaknya memberikan informasi terkait yang pertama, analisis lingkungan dan bisnis pada PT Pertamina Power Indonesia sebagai calon debitur. Pertama, pada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri dari analisis lingkungan mikro yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan analisis lingkungan makro yang juga bertujuan untuk mengetahui peluang dan ancaman bagi perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkan dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata dan menciptakan sebuah ancaman baru. Intinya, analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor eksternal perusahaan, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dengan faktor internalnya, yaitu kekuatan atau strength, dan kelemahan atau weaknesses. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Berikut beberapa hal yang merupakan bagian dari faktor internal adalah yang pertama, sumber daya keuangan yang memadai, yang kedua sumber daya manusia yang kompeten, dan yang ketiga properti teknologi terkini, yang keempat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, yang kelima kemampuan pemasaran yang baik, dan yang keenam kemampuan distribusi yang baik. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan. Berikut beberapa hal yang merupakan bagian faktor eksternal. Yang pertama, tren bisnis. Yang kedua, budaya masyarakat. Yang ketiga, sosial, politik, dan ideologi. Yang keempat, kondisi perekonomian suatu negara. Dan yang kelima adalah perkembangan teknologi. Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting untuk membantu manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO atau kekuatan peluang, strategi WO atau kelemahan peluang, strategi ST kekuatan ancaman, dan strategi WT kelemahan ancaman. Analisis SWOT terhadap PT Pertamina Power Indonesia pada bagian strength atau kekuatan. Kekuatan internal pada PT Pertamina Power Indonesia Persero. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik untuk pelayanan. Yang ketiga, sumber daya manusia yang handal. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. Dan yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang terintegritas. Selanjutnya, pada bagian nomor 2 adalah analisis terhadap arus kas PT Pertamina Power Indonesia sebagai calon debitur. A. Laporan arus kas PT Pertamina Power Indonesia. Di tahun 2019, perseroan membukukan kas dan setara kas sebesar 119 juta US dollar, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 108 US dollar. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penerimaan dari pendapatan lain-lain berupa penerimaan development cost dan pendapatan bunga. B. Arus kas dari aktivitas investasi operasi. Penggunaan pada tahun
2019, perolehan kas bersih dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 83% menjadi 15 juta US dollar dari nilai tahun lalu sebesar 94 juta US dollar. Penurunan ini disebabkan pada tahun berjalan penerimaan investasi hanya berasal dari penggantian beban pengembangan proyek Jawa sebesar 19 juta US dollar lalu. Terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 198% menjadi 94 juta US dollar. Arus kas dari aktivitas investasi. Penggunaan kas bersih untuk aktivitas operasi mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 10% menjadi sebesar 4 juta US dollar di tahun 2019 dari nilai tahun 2018 sebesar 2 juta US dollar. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan pekerja lalu. Penurunan terjadi pada tahun 2018 sebesar 57% menjadi 2 juta US dollar dari 1 juta US dollar pada tahun 2017. Selanjutnya pada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di tahun 2019, perseroan tidak dapat pengeluaran dan penerimaan dana dari aktivitas pendanaan. Lalu terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 3,5% menjadi 13 juta US dollar dari 114 US dollar pada tahun 2017. Selanjutnya ada return on equity. Return on equity atau ROE adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri serta menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE tahun 2019 meningkat sebesar 1,35%, sedangkan ROE 2018 dan 2017 bernilai negatif karena perusahaan masih mengalami kerugian. Selanjutnya, return on investment. Return on investment atau ROI adalah rasio yang memberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas bisnis dengan jelas sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. ROE pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,35%, sedangkan ROE 2018 dan 2017 bernilai negatif karena perusahaan masih mengalami kerugian. Selanjutnya, operating profit margin. Operating profit margin atau OPM adalah rasio mengukur seberapa besar kemampuan dalam menghasilkan laba operasi atau laba usaha dari penjualan bersih perusahaan selama periode waktu tertentu. OPM di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 83% dari 11,14% di tahun 2018 menjadi 1,89%. Selanjutnya, cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Pada tahun 2019, cash ratio mengalami penurunan sebesar 43% menjadi 1,764% dari 3,81% pada tahun 2018. Namun cash ratio 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,333% menjadi 3,81% dari 215% pada tahun 2017. Selanjutnya, current ratio. Current ratio atau CR adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan neraca likuiditas perusahaan. Rasio lancar ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya pada 12 bulan ke depan. CR pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 43% dibandingkan tahun 2018 dan menurun sebesar 49% dari tahun 2017. Dan yang terakhir, collection period. Collection period
adalah perputaran piutang harian untuk menghitung jumlah hari dalam setahun dengan perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Pada 2019, collection period mengalami kerugian besar 100% menjadi 6,139% dari 42 juta persen di tahun 2000. Dan yang terakhir nomor 3 adalah analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman atau kredit kepada PT Pertamina Power Indonesia. Yang pertama ada risiko proyek. Bagi perseroan yang kegiatan usahanya berpusat pada aktivitas business development, kegiatan pengembangan proyek merupakan aktivitas yang sangat erat dengan risiko proyek. Risiko proyek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proyek. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik dan menyebabkan tidak tercapainya sasaran proyek dan atau terhambatnya pelaksanaan proyek. Dalam jangka pendek, hal ini akan berimplikasi pada keterlambatan realisasi penerimaan pendapat dikarenakan terlambatnya on-stream proyek. Sementara pada jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada citra perusahaan. Lanjut, risiko kredit. Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang sewa pembiayaan. Perseroan tidak memiliki risiko kredit terpusat dari penempatan kas dan setara kas yang ditempatkan pada satu bank. Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit tinggi. Untuk transaksi kas dan setara kas, perseroan telah menempati dananya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik, terlihat dari penempatan dana pada bank berperingkat dari lembaga pemeringkat. Lanjut, risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul apabila perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo, kas, dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan terus-menerus memantau perkiraan dan arus kas aktual serta dengan cara pencocokan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas keuangan tercatat sebesar 6 juta US dollar yang kini terdiri dari utang usaha, akrual, dan utang lain-lain. Manajemen yakni bahwa perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas perseroan pada saat jatuh tempo yang diharapkan akan terjadi dalam 1 tahun. Lanjut pada risiko pasar. Risiko nilai tukar mata uang asing. Perseroan menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang didominasi dalam mata uang selain dolar Amerika. Mata uang yang menimbulkan risiko ini adalah terutama rupiah. Risiko nilai tukar mata uang asing dikelola sebaik mungkin dengan lindung nilai alami, yaitu menyeimbangkan nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang. Pengaruh fluktuasi nilai tukar atas perseroan berasal dari nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dengan rupiah. Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing berasal dari kas dan setara kas yang ditempatkan di bank. Sebagian besar transaksi perseroan berdenominasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko di mana arus kas atau nilai wajar di masa mendatang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan tidak terekspos secara signifikan dengan risiko suku bunga karena tidak ada aset dan liabilitas berbunga yang signifikan. Pendapatan dan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi secara substansial independen terhadap perubahan suku.
Baiklah, itulah tadi persentase dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.